Hai teman Motion, di episode cuan kali ini Adit bakal ngobrol nih barengan sama Mbak Jumiati Partawijaya. Kalau kita kemarin udah dijelasin perihal cara memilih jenis emas dan tempat membelinya untuk investasi, sekarang kita bakal bahas lagi nih teman Motion tentang gimana sih kebiasaan investor yang sukses. Sedap banget bahasannya ya. Sebelum ngedengerin obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify dan nyalain notifikasinya. Supaya kau bisa ke info nih teman Motion. Karena episode terbaru yang akan diupload itu tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Setiap orang itu punya berbagai jenis kebiasaan baik dan kebiasaan buruk masing-masing. Salah satunya, kunci kesuksesan seseorang di berbagai bidang profesi adalah memiliki kebiasaan baik. Tak terkecuali seorang investor. Kebiasaan baik dibutuhkan untuk membuatnya sukses dan mampu bertahan sampai saat ini. Selain dari segi cara mengambil keputusan dalam berinvestasi yang membuatnya semakin sukses, seperti Warren Buffett, para investor sukses ternyata juga selalu menerapkan kerangka kerja yang tepat. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Bayangin tuh teman Motion. Hal ini dimulai dengan mengenal DCA atau Dollar Cost Averaging dengan baik, melakukan riset hingga memahami cara berinvestasi. Kalau kamu penasaran, yuk langsung kita ngobrol barengan sama Mbak Jumiati Partawijaya, Certified Financial Planner dan jurnalis kontan.co.id. Halo Mbak Jum. Halo Dit, apa kabar? Puji Tuhan baik, Mbak Jum, gimana kabarnya hari ini? Baik, pagi-pagi kita mulai agak berat apa enggak nih Dit ngomongin kayak begini nih? Enggak ya? Bisa dibilang berat tapi kayaknya enggak lah. Karena kan Enggak lah ya. ngomongin investasi udah mendarah daging buat anak-anak zaman sekarang, Mbak Jum. Nah, ini kita bakal ngobrolin tentang kebiasaan seorang investor yang sukses dan yang jadiin acuan buat aku adalah Mbak Jum. Jadi kita belajar nih teman Motion, gimana sih kebiasaan yang sukses dari investor? Coba dong Mbak Jum boleh spill nggak? Kira-kira apa aja nih kebiasaan yang suka dilakuin, yang diterapin supaya kita bisa jadi investor yang sukses? Ngomongin tentang Warren Buffett ya. Ini kan dia selalu jadi role model buat para investor. Dia tuh Setuju. kan orang kaya gara-gara investasi, ya kan? Eh Asetnya nggak tahu deh berapa banyak ya, saking saking gedenya ya. Tapi orang lupa dia itu sebenarnya apa namanya, sampai ke sana itu dengan proses yang sangat panjang. Eee, untuk memulai, terus juga proses sampai akhirnya jadi besar itu kan panjang gitu kan ya. Yes. Dia jangan kita ini jangan melihat endingnya dia udah sampai sekaya itu, terus akhirnya gimana cara menjadi seperti Warren Buffett. Terus yang dilakukan malah ngekor saham-saham yang dia beli, jangan kayak gitu. Oke, jadi Jadi followers jadi ya. follower. Tapi sebaiknya kalau kita memang mau melihat ilmunya gitu kan, ya kita memang harus eh, apa namanya, mendalami apa yang dia lakukan gitu kan, dan proses Oke. itu memang panjang, kadang-kadang painful sih memang ya. Yes. Nah, ibarat kita mau sehat nih, ya kan, pengen sehat tapi makan sembarangan, tidur nggak bener, malas olahraga, yang ada nonton nonton TV buat olahraga, katanya olahraga gitu kan, nggak gitu. Oke. Tapi kita kan harus, kalau kita pengen sesuatu harus menjalankan, harus melakukan gitu kan, harus planning juga tentunya. Nah, kebiasaan pertama yang mungkin harus pertama kali ini dilakukan oleh para investor, bikin tujuan. Oh. Itu paling paling penting. Karena apa? Eh sebelum 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 karena apanya deh? Aku mau nanya, punya tujuan nggak untuk keuangan? Oke. Adit punya tujuan nggak? Aku punya tujuan. Ah, bagus. Mhm, Karena kalau enggak, kita ini nggak kemana-mana at the end. setuju. Iya kan? Nah, em, kalau kita jangan bikin tujuan, jangan jangan bikin tujuannya yang kayak pengen pengen kayak kayak youtuber siapa, Kayak Raffi pun Ahmad, Mbak Jum. ya punya rumah gede, punya punya mobil mewah kayak gitu. Jangan kayak gitu. Tapi kamu bikin itu personal gitu kan. Jadi kayak misalnya,
nggak usah panjang-panjang lah ya, jangan sampai kita mikirin pensiun kita pengen Yes. kayak ya, jangan sampai situ dulu deh. Mhm. Bikin jangka pendek aja dulu, buat teaser nih, buat teaser ya kan. Oke. Jangka pendek, misalnya kita pengen apa ya, kayak katakanlah pengen liburan deh, Oh ya ya boleh kan, sih ya itu. kan, ya kan, pengen liburan agak kompleks dan perlu proses, ya kan. Oke. Nah, kita jangan terlalu sederhana juga. Misalnya pengen Mhm. pengen pengen pergi ke kafe nanti liburan ya, jangan terlalu pendek gitu. Agak kompleks lah, agak panjang ya. Iya iya iya. Bikin bikin liburan gitu ya. Katakanlah liburan ke luar negeri. Oke. Ya kan kompleks kan. Nah, ya habis itu tujuannya udah ada, siapkan plannya. Mhm. Nah, ini kita mulai riset nih, ya kan. Duduk, kita bikin riset kecil-kecilan. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, kita riset banyak nih. Biaya Oke. tiket, ya kan. Biaya perjalanan, biaya Mhm. transportasinya kan. Transportasi dari sini ke sana, terus perjalanan di sana, terus penginapan, biaya dokumen, paspor, visa, dan segala macam apa aja alternatifnya. Dan at the end ketahuan tuh angkanya berapa. Nah, nanti kita nyisihin perlu berapa nih tiap bulan gajinya dari Setuju. gaji, gitu kan. Nah, katakanlah kita mau ke Eropa, gitu kan. Asik ya. Nah, kalau paling gampang kita lihat deh dari travel ya. Dari travel itu kan kurang lebih katakanlah 20-30 juta, 30 juta. Yes. Kalau kita nyisihin per bulan 1 juta, berarti 3 tahun dong Dit ya. Kita Iya lama banget ya. Nah, kalau lihat angka gitu jangan-jangan keburu pengen healing duluan ya sebelum ke sana ya. Iya, udah telat. Malah duitnya dipakai buat yang lain, Mbak Cum. Nah, itu. Nah, kalau misalnya nggak bisa tahan napas nih 3 tahun gitu kan, berarti kita risetnya kita terusin nih. Kita bikin adjustment lagi, ya kan? Oke. Adjustmentnya gimana? Apakah beberapa alternatif bisa aja kita ngotot pengen ke sana, tapi dengan misalnya nunggu promo tiket murah gitu kan, Oke. atau misalnya nyari temen yang di sana supaya bisa menghemat biaya penginapan, atau mencari beasiswa biar bisa jalan-jalan sekaligus belajar dan free gitu kan. Macam-macam gitu kan, tapi intinya kita, atau mungkin daripada kita pusing ya udah turunin deh, daripada Eropa terlalu mahal, ke Asia deh, ke Singapura, ke Thailand gitu kan, itu kan pasti lebih murah. Tapi yang aku mau bilangin, bikin tujuan, bikin planning, bikin riset untuk mencapai tujuan itu. Nah, Oke. kalau misalnya ribet, iya, maafkan. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kita pasti yakin nggak akan kemana-mana. Setuju, Uang setuju. itu habis untuk yang ada di depan mata, sementara nanti hidup kita kan masih panjang ya, dan terus juga eh, di depan belum tahu kita terjadi apa, bisa aja terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, akhirnya uangnya udah keburu habis gitu. Iya sih. Oh, berarti bisa dibilang memang kalau di-highlight-in tujuan menjadi pondasi awal, pondasi-pondasi paling penting dan kalau kita breakdown, riset menjadi salah satu kunci yang mendukung juga nih supaya tujuannya tercapai. Gitu kali ya Mbak Jum ya? Betul, betul, Mbak, aku riset. penasaran deh. Hmm, Tapi kalau hmm, misalnya kita ngelakuin risetnya nggak sedetil itu, katakanlah tadi kita analogikan dengan liburan ke Eropa, hmm, mulai di breakdown biaya dan lain-lain sampai berapa lama harus nabung. hmm. Kalau kita nggak riset sedalam itu, kira-kira dampaknya apa sih ini mungkin buat teman motion yang baru menjadi dalam tanda kutip investor, Mbak Jum? eh, yang terjadi mismatch sih sebenarnya, Mhm. kebanyakan ya begitu ya, karena kalau misalnya kita kita pengen 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 punya tujuan, pengen ya itu jadi kayak pengen pengen aja gitu, tanpa tanpa kita bikin planning, at the end nggak nyampe apa Oke. namanya biayanya untuk pergi ke sana tuh nggak pernah nyampe gitu kan. Ya tadi itu kayak misalnya pengen ke Eropa tapi cuman mampu nyisihin 1 juta gitu kan. Iya. Ya, sebenarnya kan kalau kita riset berarti itu angka
yang harus target kita kumpulin berapa gitu kan. Nah, kalau itu kan artinya kita harus tahan 3 tahun gitu. Yes, setuju banget sih ya. Jadi jangan Mm-mm. jangan sampai emang ekspektasi udah tinggi tapi nggak Mm. kesampaian, malah bikin ekspektasi versus realita Mbak Jum Ya, kayak di medsos-medsos. iya, kadang-kadang begitu 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 apa namanya bikin tujuan terus nggak kecapai at the end, ah udahlah nggak usah bikin tujuan, nah gitu biasanya begitu. Oke, Mbak Jum, tapi aku Ah, penasaran, boleh nggak kasih sedikit spill ke teman motion ah, tujuan yang pernah Mbak Jum lakuin ketika berinvestasi atau menjadi investor? Ada nggak satu, mungkin satu pengalaman? oke, aku pernah